Hai Virgo, apa kabar? Semoga kalian baik-baik aja. Oke Virgo, ini adalah general reading untuk kalian Virgo, Sun, Moon, Rising, atau Venus ya. Ingat karena energinya sangat general, tentu saja tidak harus sesuai dengan situasi semua orang di luar sana ya. Dan kita melihat energi yang sedang berlangsung di sini proses manifestasinya. Sehingga kita bisa membaca potensi yang akan datang ke depannya, oke? Jadi kali ini aku akan membacakan apa yang akan datang untuk kalian dalam waktu yang relatif dekat ya. Oke Virgo, selain kalian, ini bisa di Sun, Moon, Rising, atau Venus ya, ada energi Aquarius dan kuat di energi Libra. Yang aku lihat di sini, yang akan datang untuk kalian itu adalah true love. Ya, true love ini bisa untuk apapun sih, walaupun kebanyakan di sini adalah dalam hal romance. Tapi true love yang aku maksud di sini bisa partner kerja, partner bisnis, atau sahabat gitu ya, atau siapapun yang nanti bisa bekerja sama sama kalian. Aku melihat orang yang datang ini, true love yang aku maksud ini, kalian bisa membangun partnership ya untuk jangka panjang ya. Kalaupun ini tentang romance, orang tersebut bisa menjadi partner kalian untuk pekerjaan juga sih kalau aku lihat, atau bisnis lah ya. Intinya aku melihat di sini kalian bisa saling mensupport sih ya. Dan yang akan datang untuk kalian, aku melihat ini adalah hal yang kalian manifestasikan dari kerja kalian juga sih. Kalau selama ini kalian sudah bekerja tetapi hasilnya belum sesuai dengan ekspektasi, aku kasih tahu ya, ini dari sudut pandang aku. Kesuksesan itu adalah kerja keras atau kerja cerdas terserah ya, tapi yang pasti kerja dan didukung dengan keberuntungan juga. Jadi kalau waktunya belum waktu kalian ya, atau terserah mau disebut keberuntungan tersebut belum menyapa, terkadang kita merasa kita sudah all out dalam bekerja, dalam berusaha, cuman hasilnya belum sesuai dengan ekspektasi. Nah, yang aku lihat akan datang keberuntungan nih untuk kalian. Di saat keberuntungan itu datang, apa yang pernah kalian upayakan ini tiba-tiba langsung hasilnya terlihat jelas gitu loh ya, dalam hal pekerjaan, dalam hal materi. Jadi apa yang akan datang selain true love, selain orang yang bisa menjadi partner kalian dalam apapun ya, yaitu material abundance yang aku lihat di sini ya. Jadi ini bisa saja adalah harapan lama kalian yang belum terrealisasikan gitu ya. Kalian sudah menanti ini panjang, cukup lama. Dan seperti yang aku bilang, kalian sudah berusaha keras tapi hasilnya kayak kurang aja gitu loh. Tidak berpihak pada kalian gitu ya. Jadi berkat ya yang akan datang ini buat kalian, dan kalian bisa dihubungi atau bisa ada orang yang datang, dihubungi seseorang, atau ada orang yang datang sama kalian seperti yang aku bilang. Orang ini bisa saja menjadi partner kalian gitu ya. Seperti yang aku bilang kan, true love bukan hanya dalam hal romance tapi partnership juga bisa ya. Tapi orang ini itu kayak entah menawarkan kalian pekerjaan atau opportunity. Jadi itu yang aku lihat, ada kerjasama juga di sini ya. Oke. Ya itu sih yang aku lihat di sini. Jadi seseorang yang sepertinya juga punya andil atau kaitan ya, hubungan dengan pekerjaan atau bisnis gitulah ya intinya yang aku lihat di sini. Jadi yang akan datang ini juga kesempatan kalian untuk memaksimalkan lagi potensi kalian gitu ya, melebarkan lagi sayap kalian. Karena mungkin sebelumnya kalian sudah kerja keras, cuman kayak kalian itu belum terangkat gitu loh. Nah, ini ada waktunya nih, ada kesempatan gitu ya, ada momennya, keberuntungan ini datang gitu ya, ada opportunity lah intinya. Di sini saat kalian berusaha mengembangkan sayap kalian ya, ketika berusaha mengembangkan sayap, ini bisa lebar gitu yang aku lihat ya.
Oke, jadi aku melihat kalian bisa memanifestasikan setidaknya sebagian dari mimpi kalian dalam waktu ya relatif dekat lah ya. Walaupun dekat itu tiap orang bisa berbeda-beda, tapi itu yang terlihat akan datang di hidup kalian itu ya. Itu yang terlihat di sinilah ya. Oke, untuk Virgo, Sun, Moon, Rising atau Venus itu saja. Apalagi ya yang bisa aku sampaikan? Um, Iya sih, aku melihat ada lumayan banyak keberuntungan terutama dalam hal pekerjaan dan bisnis ya. Material abundance, dan buat Virgo yang mungkin sedang menunggu apa ya, partner dalam hal romance, ada keberuntungan juga orang ini datang untuk mewarnai hari kalian gitu ya. Hari-hari kalian. Itu aja dari aku ya. Untuk Virgo, Sun, Moon, Rising atau Venus, good luck buat kalian. Itu yang aku baca di sini ya. Bye Virgo. Hai Virgo, aku lanjutkan untuk pesan universe-nya ya, yaitu kemungkinan ada banyak orang yang iri sama kalian, apalagi setelah aku membacakan potensi apa saja yang akan datang ke hidup kalian gitu ya. Mungkin di saat itu akan lebih banyak orang yang terlihat iri sama kalian. Cukup jelas gitu ya. Balik lagi, kita tidak bisa mengatur rasa iri orang atau pikiran orang gitu ya. Jadi ya udah gitu ya. Siapapun yang iri ya, orang yang iri itu sebenarnya mereka tidak bahagia dengan hidupnya. Kalau fokus sama rasa irinya, hidupnya juga nggak akan berkembang, nggak akan kemana-mana gitu. Karena hanya fokus pada apa sih yang orang miliki yang tidak dia miliki. Tapi dia tidak mencari tahu bagaimana dia harus meraih apa yang dia inginkan kalau memang dia menginginkan sesuatu ya, atau yang orang miliki gitu misalkan, dia bisa cari tahu itu gitu. Bagaimana cara mendapatkan itu, bagaimana mengupayakan itu. Tentunya orang meraih sesuatu itu juga apa ya, ada prosesnya gitu ya. Jadi rata-rata kan ada prosesnya gitu kan. Tidak kayak mie instan gitu ya. Jadi um, kalau orang itu iri sama hidup orang lain atau apa yang dimiliki orang lain, itu sudah indikasi orang itu tidak bahagia dengan dirinya, tidak bahagia dengan hidupnya. Sebenarnya kasihan juga. Apalagi um, hanya fokus di situ ya, fokus pada apa yang tidak dia miliki. Membandingkan terus dia dengan orang lain, membandingkan dirinya dengan orang lain maksudnya. Dia nggak akan berkembang gitu ya. Jadi sebenarnya iri itu sifat yang gimana ya, yang merugikan orang tersebut ya, nggak berkembang, nggak bahagia gitu ya. Itu udah indikasi sih. Jadi ya pesannya kalau orang iri ya sudah ya, maksudnya berarti ya mungkin ada sisi positif yang kalian miliki dan mereka inginkan gitu kan. Ya walaupun sifat atau karakter annoying itu lumayan mengganggu gitu kan. Kedua, nggak perlu lah ya iri sama orang gitu ya. Kita bisa fokus memaksimalkan hidup kita aja, menikmati apa yang kita miliki gitu kan. Ya kalau orang mindsetnya seperti itu, dia lebih berkembang hidupnya daripada iri aja gitu kan. Iri itu nggak membuat hidup orang tersebut berkembang gitu intinya. Oke, aku bacakan pesan yang ada di sini ya. Rasa iri hanya menghancurkan seseorang, apalagi jika terobsesi menyakiti orang lain. Karena rasa itu, selama seseorang terjebak di situ, ia tidak akan kemana-mana dalam hidupnya. Langkah awal keluar dari itu, menemukan kelebihan dan mengembangkan. Kontrol pikiran dari rasa iri yang tidak membangun. Iya, rasa iri tidak membangun. Dan itu indikasi orang tidak bahagia dengan dirinya dan hidupnya. Kasihan sih memang. Jadi, kalau ini arahnya sudah mengganggu kalian, ya kalian bisa ambil sikap gitu ya. Cuman kalau sekedar rasa iri, ya udah biarin aja gitu ya. Tapi kalau ada langkah mereka, kelakuan mereka yang mengganggu kalian gitu ya, yang memang berusaha mengganggu dan menyakiti, itu baru kalian mengambil sikap gitu ya. Seperti itu yang bisa aku sampaikan di sini. Kemudian pesan yang lain yaitu segala hal yang tidak bisa kalian atur, kalian kontrol, itu mengajarkan kalian untuk melepaskan ya. Semesta memiliki dinamikanya sendiri. Seseorang tidak bisa selalu mengatur keadaan luar, tapi ia bisa mengatur langkah, pandangan, dan perasaannya. Terkadang ada yang tidak bisa dipaksakan dan tantangannya bukan menaklukkan itu, tapi bagaimana menaklukkan sesuatu dalam diri untuk melepaskan. Karena saat orang itu sudah bisa let go ya,
berbesar hati ya, benar-benar bisa, maksudnya dari dalam ya, bukan hanya ngomong aja gitu ya. Orang itu bisa mendapatkan kedamaian dan selanjutnya dia lebih mudah bahagia gitu ya. Jadi um, pelajaran ini tentang let go ini itu juga sebagai kunci dari happiness gitu. Oke, termasuk ini kita nggak bisa mengontrol pikiran dan perasaan orang. Maksudnya ya gimana ya, kita bisa berusaha secukupnya aja lah ya. Bukan berarti hidup kita hanya untuk um, memuaskan orang lain yang memang tidak pernah puas gitu ya, atau memenuhi ekspektasi orang, atau hanya apa ya, um, menjalankan pandangan-pandangan orang gitu. Kita kan punya prinsip sendiri, ya punya pilihan hidup sendiri. Maksudnya kita bisa membuat pilihan hidup kita sendiri gitu. Jadi bukan menjadi people pleaser gitu kan. Seperti itu ya. Jadi it's okay orang bisa setuju atau tidak, tapi semua itu ada batasannya gitu ya. Batasannya kita nggak bisa memaksakan pilihan orang lain juga tidak perlu memaksakan pilihan kita gitu ya. Itu batasannya. Pilihan hidup ya, yang areanya sangat personal gitu ya, itu adalah hak orang yang punya hidup itu, orang yang menjalani gitu ya. Jadi um, tidak boleh diutak-utik sih sebenarnya. Kalaupun ada yang mau mengutak-ngutik, ya namanya orang di luar sana ada aja kan yang seperti itu. Ya ambil sikap gitu, ambil sikap karena kita punya hak gitu loh di situ ya. Jadi um, kita harus tegas ya, bukan tegas sama diri kita sendiri, tapi kita juga tegas sama orang lain gitu. Kalau memang itu hak kita, tegas aja gitu kan. Jadi orang nggak bisa seenaknya, semena-mena gitu ya, sama pilihan hidup orang lain ya. Maksudnya pilihan hidup yang tidak melanggar hukum loh ya. Kalau misalkan sudah melanggar hukum ya itu kan ada konsekuensi hukumnya gitu ya. Intinya itu, oke? Ada aturan yang mengikat, tapi kan untuk pilihan hidup sendiri ya itu hak kita ya. Tapi kalau memang berkaitan sama aturan yang mengikat, ya itu akan mengikat semua orang yang ada di situ gitu ya. Ada konsekuensi hukumnya kalau dilanggar gitu kan. Selanjutnya ya, orang yang mengambil jalan berbeda untuk mencari fulfillment dan happiness ya, kebahagiaan itu ya, mereka itu bukan berarti tersesat kalau mereka punya pilihan atau jalan yang berbeda dengan kita. Ini ada hubungannya dengan pesan yang ini juga gitu ya. Di sini artinya kalau kalian berurusan sama orang yang seperti ini, yang menganggap pandangan mereka itu ideal gitu, sehingga merasa berkuasa banget dengan jiwa setiap orang untuk mengatur hidup setiap orang gitu ya kan, pilihan hidup pribadi setiap orang. Nah, kalau kalian berurusan sama orang ini, kalian harus bersikap tegas. Karena mungkin mereka itu perlu perspektif, perlu pembelajaran gitu ya. Jadi gak usah ragu gitu ya untuk tegas kalau memang kalian yakin dengan hal itu gitu ya, dan itu tidak salah, itu adalah hak kalian gitu ya. Dan ini juga pesan untuk kalian sih, untuk lebih demokratis dengan pilihan hidup orang lain di luar sana gitu ya. Jadi menurut aku gini, orang bisa punya visi dan misinya sendiri gitu ya. Kita bisa sepakat, bisa tidak. Kalau kita tidak sepakat, kita juga punya pilihan untuk stay di situ atau tidak gitu loh. Misalkan ini dalam hal mencari pasangan ya. Kalau kita memang jelas tidak bisa berjalan bersama karena ada hal-hal yang sangat bertentangan ya, banyak bahkan yang bertentangan ya, sulit disatukan kayak minyak dan air gitu kan. Ya udah, orang itu punya hak dengan pilihannya, kita juga punya hak untuk tidak bersama mereka kalau memang kita juga nggak nyaman gitu ya. Nanti tinggal apa ya, tinggal proses yang akan menjawab sih gitu ya. Seperti itu. Misalkan contohnya orang itu orang itu loyalitasnya dipertanyakan gitu ya. Misalkan orang itu tidak jujur gitu ya dalam menjalin hubungan. Seperti yang sudah kita tahu, kalau tidak ada kepercayaan maka tidak ada alasan untuk melanjutkan gitu ya. Jadi ya udah, mereka kalau memang karakternya seperti itu, kita juga nggak bisa memaksa orang berubah kalau mereka nggak mau berubah kan. Kita punya pilihan juga untuk stay di situ bersama orang itu atau move on gitu kan. Nantinya biarkan mereka berproses sendiri. Mereka akan berpikir sendiri, apakah kelakuannya, sikapnya selama ini
mmm, fair untuk orang lain, maksudnya gini, mereka kan pasti nggak suka dibohongi ya. Nah, apakah mereka dengan sikap mereka yang suka membohongi pasangannya atau orang lain itu adalah sikap yang fair padahal mereka sendiri juga tidak suka dibohongi gitu ya. Pokoknya biarkan mereka berpikir sendiri dan berproses sendiri. Kalau mereka berubah itu karena kesadaran mereka dan keinginan mereka, bukan paksaan. Kalau paksaan, mereka belum menyadari itu gitu ya, belum menginginkan perubahan itu, nggak akan bisa, itu hanya berakhir pada kekecewaan dan konflik aja ya, oke. Berbesar hati dengan perbedaan pandangan hidup. Berbesar hati menghargai pilihan orang lain untuk bahagia dengan versinya. Membuka pikiran bahwa itu semua tentang sudut pandang dan realita yang dialami setiap orang bisa berbeda gitu. Jadi cara orang bahagia dan menikmati hidupnya juga berbeda. Jadi nggak usah kita sok tahu lah ya sama kenyamanan orang lain gitu ya, terutama dalam hal selera pasangan misalkan. Sebenarnya dalam hal apapun ya, contoh paling simpelnya itu selera pasangan. Apa yang menjadi selera kita belum tentu menjadi selera orang lain kan, jadi nggak perlu berpikir selera kita itu ideal gitu loh. Yang penting kita memilih pasangan yang ya pasti harus bisa membuat kita nyaman gitu kan. Seperti itu. Oke, jadi it's okay, maksudnya saat kita mungkin judgmental sama selera orang gitu kan, mungkin ada hal yang perlu kita evaluasi juga dengan pilihan kita gitu. Oke, itu saja pesan universe yang aku dapatkan di sini, yang aku baca di sini untuk kalian Virgo Sun Moon Rising. Good luck ya buat kalian. Bye.